Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa kembali dengan saya Amjae dari Padepokan Sang Hyang Sirah Ujung Kulon untuk Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Polemik tentang nasab, sebagaimana kita ketahui, tesis ilmiah Kiai Haji Imad sampai detik ini belum terbantahkan. Walau berbagai macam tuduhan, kebencian dan fitnah tertuju kepada penelitiannya, Kiai Haji Imad ini tidak menjatuhkan, bahkan justru semakin meninggikan posisi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Walaupun tujuan mereka yang memfitnah dengan narasi-narasi kebencian kepada Kiai Haji Imad, membuat narasi-narasi agar manusia-manusia yang lihat YouTube supaya benci kepada Kiai Haji Imad, tapi justru narasi-narasi tersebut semakin meninggikan derajat ketinggian keilmuan Kiai Haji Imad. Semakin banyak yang menyegani dan menghormati dan menghargai keilmuan Kiai Haji Imad. Terus terang, saya pribadi sangat mendukung dan mengagumi akan keilmuan dan kesabaran, ketabahan dan keuletan kesungguhan Kiai Haji Imaduddin dalam penelitian tesis ilmiah tentang nasab Duriyah Rasul. Karena sungguh beliau sangat luar biasa bijaksananya dan merasa terpanggil untuk membersihkan kesucian dan kebersihan Duriyah Rasul agar jangan sampai dicemari oleh segelintir orang. Karena kalau tidak ada tesis ini, akan semakin banyak orang-orang yang mengakui bahwa mereka Duriyah Rasul, tapi mereka tidak bisa membuktikan secara fakta dan data yang akurat. Ini luar biasa. Bahkan dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini, tidak sedikit manusia yang banyak terbongkar rahasia keilmuannya, kewibawaannya, dan kealiman, bahkan kesolehannya bisa menjadi jatuh. Bahkan tidak mungkin, walaupun mereka yang sudah menjadi pangkat paling tertinggi, yaitu menjadi waliullah, kalau dalam menyikapi tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini tidak bijaksana, maka tidak menjadikan perkara yang mustahil. Walaupun sudah menjadi pangkat wali, maka kewaliannya akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bijaksana menyikapi tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini. Maka hati-hati ya dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini. Terus terang, saya sendiri merenungkan dan mentafakuri. Ternyata selama ini banyak ulama-ulama yang kita bangga-banggakan, bahkan sudah ada yang kita nisbatkan sebagai waliullah. Ternyata pendapat mereka tidak bijaksana menyikapi tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin. Ada yang dengan narasi kebencian, entah apa motivasinya, mungkin merasa wibawa mereka takut terjatuhkan, merasa takut, ketakutan yang luar biasa. Mungkin ada segelintir orang yang merasa tersaingi dengan mutunya Kiai Haji Imaduddin ini. Maka kalau kita melihat kepada fakta-fakta tersebut, kita renungkan dengan seksama, siapapun mereka, walaupun mereka sudah menjadi waliullah, tetapi kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya masih ada sifat takabur bin nasab, ta'azum bin nasab, merasa besar dengan turunan, merasa mulia, ta'azum, ta'arrum, merasa mulia bin nasabi dengan turunan,
Mereka merasa gengsi dan ketakutan karena nasabnya disinggung-singgung, tidak tersambung. Tapi menjawab dengan tidak bijaksana, ini bisa menjadikan kewalian mereka, apalagi sepangkat kiai, ulama, manusia yang soleh, walaupun sudah wali, ini akan menjadikan mereka tergelincir, jatuh kembali kepada posisi derajat yang paling rendah, paling awal lagi. Artinya derajat kewalian mereka, derajat ketakwaan mereka, kesolehan mereka akan dicopot lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bijaksana menyikapi tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini. Karena ini terus terang, di samping keilmuan, masalah tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin ini adalah untuk membersihkan orang-orang yang mengaku mengklaim duriyah Rasul. Intinya membersihkan duriyah Rasul agar duriyah Rasul ini tidak tercemari. Dengan sendirinya agama Islam akan menjadi baik kembali di mata-mata orang-orang yang non-muslim, baik orang-orang Islam sendiri maupun yang non-muslim. Karena ini terus terang, Islam itu akan dirusak oleh orang Islam sendiri, apalagi yang mengaku-ngaku duriyah. Ini bisa rusak Islam. Makanya Kiai Haji Imaduddin terpanggil untuk meneliti mereka oknum-oknum yang mengaku duriyah, nasabnya nyambung atau tidak. Nah sebetulnya kalau memang mereka legowo, bijaksana dalam menyikapi ini, jangan merasa ketakutan, apalagi memfitnah, apalagi menjawab dengan kebencian. Harusnya tinggal buktikan saja fakta-fakta, data-data yang akurat. Nih, saya nih turunan Rasul, di Rasul ini, di mana yang dipermasalahkan, yang tidak nyambungnya. Cukup kan? Tinggal ngadu data, ngadu kitab nasab, manuskrip, bila perlu tes DNA sebagai yang mana mereka keluarkan untuk siap tes DNA. Ini kan yang pertama siap ngaku, yang pertama mengkuar-kuarkan untuk tes DNA itu kan dari golongan-golongan Ba'alawi. Dari golongan Ba'alawi. Maka kita sikapi, lihat video-video yang sudah viral sekarang, yang katanya imam besar, tapi dia tidak bijaksana dalam menyikapi hal ini. Bahkan dengan kebencian, narasi sentimen, menuduh Kiai Haji Imaduddin itu belajar dari kandang kebo. Ini kan bukan seorang imam besar namanya. Maka imam besar ini akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang betul dia adalah seorang imam besar. Terus ada yang mengaku, nah dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan, ya mungkin para netizen sudah tahu siapa yang disebut imam besar, siapa yang disebut panglimanya Islam, panglima Islam katanya, bintang 9 ya, dengan bangganya. Tetapi menyikapi tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin, ya Allah, malah menantang perang, menantang gelut segala, siap berantem segala. Ini kan masalah keilmuan, masalah keilmuan. Tinggal buktikan aja, nih saya anak ini, terus nih kakek buyut saya Ubaidillah ke ini, tinggal buktikan. Ini kan permasalahannya terputus dari Ubaidillah, permasalahannya tinggal buktikan, diperkuat datanya, buktikan fakta-fakta yang akurat. Bila perlu tes DNA itu. Jadi dulu pernah ada seorang hamba Allah dari Kalimantan, dia Said ya, katanya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sampai disidangkan oleh orang-orang yang ngaku Habibin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku Said, katanya, kalau tidak terdaftar di Robitoh Alawiyah. Ini kan luar biasa. Tapi begitu mereka yang dihembat Robitoh, tapi mereka tidak bisa membuktikan. Nah ini kan lucu ya, lucu. Makanya siapapun, mau kiai, mau ustadz, ulama, mutakin, orang takwa, bahkan wali pun, kalau menyikapi hal ini dengan sentimen, dengan kebencian, tidak bijaksana, hati-hati. Kalian semua saya yakin akan dicopot dari pangkat-pangkat yang mulia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa tesnya Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Banyak yang terbongkar kesolehan dan kearifan yang katanya arif dan bijaksana, tapi ternyata menyikapi ini tidak arif dan bijaksana. Lucu kan? Bahkan ada ulama dari Banten juga yang nantang debat dengan Kiai Haji Imaduddin.
Saya tidak terima wallah, wallah. Itu kan bukan sumpah wallah itu. Kita tahu huruf sumpah itu ada 3, waw, ba, dan huruf ta. Kalau huruf ta dan ba seperti tallahi, billahi, itu khusus kepada kalimat Allah. Kalau waw itu bisa kepada lafaz Allah seperti wallahi. Nah, itu bisa. Itu waw qasam namanya, waw sumpah. Bisa kepada kalimat isim mausul, kalimat isim seperti walladzi nafsi biyadih, demi dat kang utawi awak isun ikut tetap dalam kakawasan ladzi, walladzi nafsi biyadih, itu kan duanya waw qasam, waw sumpah. Jadi huruf waw itu bisa kemana-mana. Karena isim, yang penting karena isim seperti Allah sumpah wasyamsi wal fajri, wasyamsi wadduhaha, demi matahari, demi waktu duha, wasyaf'i wal watr. Banyak di dalam Al-Quran waw sumpah yang nempel kepada kalimat isim. Tapi huruf ta dan ba khusus kepada kalimat Allah seperti tallahi, billahi. Nah, ini kembali kepada kiai yang nantang iman dengan sumpah pakai waw qasam, wallah, wallah. Itu bukan jadi sumpah. Jadi wallahi itu artinya demi Allah. Maka dipelintirkan. Jadi seolah-olah bukan demi Allah, bumi Allah, bumi Allah. Nah, ini kan berbicara ada penyimpangan, dia sendiri sumpahnya disimpangkan, seolah-olah tidak sungguh-sungguh untuk debat dengan Kiai Imaduddin. Seolah-olah, wih berani amat nih, gagah amat nih. Saya pesimis sebetulnya. Nanti tanggal 25 Agustus ini apakah dia datang atau enggak gitu. Kiai Imaduddin sudah siap. Bahkan di dalam kalimatnya juga dia marah-marah itu sudah melihatkan bahwa dia itu tidak bijaksana, mengaku orang berilmu tapi tidak mencerminkan keilmuan di dalam jiwanya, tidak mencerminkan keilmuan dalam jiwanya. Jadi ilmunya itu tidak bisa menyinari untuk dirinya sendiri. Kalau kata istilah seperti lilin, bisa menyinari orang lain tapi dirinya sendiri rusak. Nah, na'udzubillah min dzalik, ilmu seperti itu tidak ada artinya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menerangi diri sendiri juga orang banyak, manusia, halayak orang banyak yang ada di alam semesta ini. Jadi sumpahnya aja sudah penyelewengan, dan penyelewengan masalah nasab. Yang Mbah Syarif Hidayatullah itu bukan Ki Haji Imaduddin, itu kan hasil musyawarah Batsul Masail di Benda Kerok. Harusnya marahnya kepada panitia, bukan kepada Ki Haji Imaduddin. Ini ada apa? Kok dia marah-marah kepada Ki Haji Imaduddin? Ini ada apa di balik ini semua? Nah, kita tunggu aja sekarang buktinya nanti tanggal 25 Agustus ya, tahun 2023 bertempat di Banten. Apakah dia datang atau enggak? Apakah hanya sebatas berpoar-poar? Karena kalau melihat dari sumpahnya, dia tidak ada kesungguhan, tidak sungguh-sungguh untuk berdebat, hanya sebatas memperlihatkan kualitas dia, kehebatan dia di depan para penggemar dan murid-muridnya. Soalnya, wah, saya lebih gagah dari Kiai Imaduddin. Itu intinya. Kita lihat aja endingnya, bagaimana nanti, apakah datang atau tidak. Karena kalau menurut saya diragukan ya, karena melihat sumpahnya itu tidak sungguh-sungguh, diselewengkan. Wallahi, bukan wallahi tapi wallah, wallah, dengan emosi yang luar biasa, menggebu-gebu. Dan penyelewengan itu bukan penyelewengan nasab ya, justru membersihkan duriyah turunan, duriyah Rasul yang ke Wali Songo itu, Wali Songo nasabnya dibersihkan agar jangan dicemari, diselewengkan yang dulu sebagaimana kita ketahui dalam kitab Syamsud Dohiroh, di mana Wali Songo salah satunya adalah Mbah yang Syarif Hidayatullah, katanya nasabnya di dalam kitab Syamsud Dohiroh itu nyambung ke Bahalawi. Nah, itu kan hasil karya Fattenberg dengan Snokhanje. Lihat aja dalam kitab itu mukadimahnya, ada Vandenboek di sana. Jadi hasil karya beliau kitab itu sengaja disimpangkan Wali Songo kepada Bahalawi, terus mereka datangkan ulama-ulama dari Yaman untuk mengalahkan pengetahuan bahwa Wali Songo itu akhirnya kan nantinya dibilang, nah ini Wali Songo tidak punya turunan putus. Ini kan sudah terbukti dari Robito tidak mengakui.
bahwa Wali Songo itu dia turun sampai akhir zaman, sudah terputus katanya sebatas Wali Songo. Makanya yang didoktrin lah. Jadi Duriyah bi Rasul itu hanya dari Ba'alawi yang dari Yaman itu, Habib Usman ya. Nah ini kita harus cerdas. Sebetulnya ini sejarah-sejarah keturunan Wali Songo itu nasabnya sudah dibelot. Itu justru pembelotan ya, pembelotan sejarah. Hasil karya dari Van den Broek dengan Senekanje yang berteman dengan Habib Usman, Mufti Batavia waktu itu. Nah ini Mufti Batavia juga tidak sedikit dari golongan mereka yang membela mati-matian bahwa dia itu adalah pejuang ulama besar. Kita akui masalah keilmuannya. Saya sendiri terus terang banyak belajar dari dulu dari pesantren, kitab-kitab yang karangan dari Ba'alawi seperti Abdullah Al-Haddad ya. Nah itu kitabnya kita akui, keulamaan dia kita akui. Bukan berarti sanad kita nyambung ke sana, kita tidak. Terus kita mengoreksi nasab turunannya itu membatalkan, tidak jauh. Sanad guru dengan sanad nasab itu berbeda. Apalagi yang diklaimnya nasab yang mulia Rasulullah SAW. Ini perlu dibuktikan dengan data-data yang akurat, yang rasional, yang bukan hanya dongeng. Apalagi kalau kata Abah Said Akil apa? Hasil mimpi dari Nyi Roro Kidul. Ini nggak bisa ya masalah ini. Saya ambil satu contoh masalah keilmuan dan mahabbah kita kepada seorang ulama. Kalau kata Abah Yahya Stakuf ya PBNU harus dengan husnuzon, bagus sangka aja cukup. Nggak bisa begitu, kita nggak bisa begitu. Kita tahu ada ulama waliullah namanya Syekh Nasruddin ya. Ini sudah lama banyak yang membicarakan Syekh Nasruddin. Dia seorang waliullah, ada tetangganya mau pinjem kuda. Ini sebetulnya isyarah pembelajaran untuk kita. Pembelajaran bukan berarti Syekh Nasruddin itu berbohong, bukan. Ini pembelajaran tentang keilmuan itu tidak bisa dengan husnuzon, bagus sangka kita. Jadi waktu itu ada seorang tetangga mau pinjem kuda, karena waktu itu kendaraan masih berupa kuda ya, berupa motor, mobil. Begitu dia datang ke rumah Syekh Nasruddin, katanya barusan katanya kudanya ada yang minjem tetangga sebelah. Oh, katanya, saya mau ke sana, katanya mau pinjem kuda tadinya. Begitu selesai ngomong gitu, si yang mau pinjem kuda itu mendengar suara kuda Syekh Nasruddin berbicara. Nih bisa ada di belakang, bersuara ya. Itu katanya kudanya ada. Tuh. Kata Syekh Nasruddin, kamu percaya sama suara kuda apa suara saya katanya. Tuh kan. Nah ini pembelajaran ilmu dan keyakinan, idrok kita melihat dan mendengar ada kuda di belakang. Tapi kata aulia ini, kata wali Syekh, kudanya dipinjam tetangga. Coba, mana yang benar? Apakah kita meyakini omongan wali tersebut? Walaupun bohong, tapi bukti dan fakta kuda ada tuh bersuara. Bahkan di doktrin, kamu percaya suara saya apa suara kuda, suara hewan? Jadi artinya, walaupun itu suara hewan, kalau betul fakta, kita harus percaya, yakini itu. Apalagi dari seorang ulama. Keilmuan kayak di Maduri ini sudah luar biasa, tidak diragukan lagi. Bahkan sudah jadi musonif, mu'alif pengarang kita. Termasuk mensyarahi kitab Alfiyah, mensyarahi kitab Bihar Maknun, luar biasa keilmuan beliau. Maka hati-hati dengan jangan sampai kita berbicara jelek kepada Kiai Haji Madudin. Kalau Anda meyakini ada kualat, hati-hati. Hati-hati kalau Anda meyakini itu ada kualat, hati-hati dengan Kiai Haji Madudin. Di samping dia seorang ilmuwan juga, dia ahli torekoh juga. Nah ini kembali lagi, siapapun mereka, mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau wali, kalau dia menyikapi tentang tesis ilmiah tentang nasab Duriyah Rasul ini, menyikapinya dengan sentimen, dengan kebencian, tidak bijaksana, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kembali detail-detail mereka tersebut yang menjadi kembali ke bawah. Mungkin itu saja pencerahan di siang hari ini. Semoga menjadi filter untuk kita untuk hati-hati menyikapi masalah tentang keilmuan ya. Jangan sembarangan kita memvonis dan menjustifikasi, hal itu tidak baik ya. Tentang keilmuan itu harus dikaji benar-benar. Jadi kalau mau mendebat, menjawab, ya jawab dengan antitesis, buktikan secara data dan fakta yang akurat. Mungkin cukup itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.